Di sini siapa yang tidak tahu Hasto, ya? Mhm. Hasto seorang sekretaris, ya, sekretaris jenderal PDI Perjuangan. Pra peradilannya ditolak. Hasto Kristianto terkait dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan putusan ini, status tersangka Hasto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW oleh anggota DPR RI periode 2019-2024 tentunya yang melibatkan Harun Masiku dan perintangan penyidikan dinyatakan sah. Dinyatakan sah, ya. Dan konon katanya juga menanggapi putusan tersebut KPK berencana memanggil Hasto, ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut pada pekan depan. Namun What? hakim tunggal yang menolak seluruh gugatan tersebut, ya, menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Atas putusan ini, Hasto melalui tim kuasa hukumnya berencana untuk mengajukan kembali pra peradilan. Nah, inilah kalau orang besar ini ketika hukum yang satu itu sudah selesai katanya sudah sah, nanti diajukan banding lagi ke pra peradilan lagi biar nggak ditangkap-tangkap ini. Maunya kita sih yang kayak begini ya ditangkap aja, ya, ditangkap aja. Mari kita simak videonya, masih tentunya bersama Bang Opung Perbelak dengan jenakanya dengan kritisnya. Selamat menyaksikan. Dengar kabar katanya pra peradilan Hasto tidak diterima ya. Iya, iya. Opung Parbila, kau senang kali kau. Aku bukan senang, cuman ngetawain aja. Ternyata semua perjuangannya sia-sia. Ya, sia-sia. Udahlah bawa massa, Perjuangan pengacara sia-sia. profesional, tapi gagal. Kurang banyak tuh, tapi katanya ada 1.000 pengacara. Tuh 1.000 pengacara. Tahu kayak gitu kemarin itu nggak usah pala peradilan kan. Tapi kalah juga 1.000 pengacara. Tunggu aja persidangan, kenapa rupanya nunggu-nunggu pra peradilan, rupanya hasilnya zong. Dan mereka katakan, ya, dari pihak kuasa hukum Hasto mengatakan bahwasanya putusan dari hakim itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu putusan dangkal. Karena nggak sesuai sama hatinya dibilanglah putusan dangkal. Iya, betul. Aduh. Lanjut hashtag. Jadi kalau sudah berbicara tentang putusan pengadilan, apalagi ini pra peradilan, ya. Jadi putusan yang dikeluarkan itu adalah putusan tak diterima, ya. Betul. Jadi beda itu tidak diterima dengan ditolak. Ya, kalau kita menganggapnya itu putusannya itu sama gitu kan. Ternyata ada beberapa perbedaan dan juga efeknya ada beberapa juga, ya. Ada perbedaan juga dalam efeknya. Jadi kalau untuk putusan tidak diterima, ya, itu kalau menurut dari hasil persidangan bahwasanya pengajuannya pra peradilannya si Hasto ini cacat formil. Makanya nggak diterima. Cacat formil. Kenapa bisa cacat formil? Ya, ternyata ya ada beberapa hal. Yang pertama itu, ya, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa ternyata tidak sesuai dengan syarat-syarat yang digariskan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kenapa dikatakan cacat formil? Ternyata gugatannya itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Biar tahu kalian, kenapa nggak diterima, kan begitu. Yang ketiga, ternyata gugatan-gugatan dari timnya Hasto itu dinilai melanggar yurisdiksi. Ya, jadi apa mau dibilang lagi cacat formil?
melanggar yuridis. Kecuali kalau misalnya ditolak. Kalau ditolak itu artinya penggugat itu dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Kan begitu. Artinya apa? Artinya ya diterima tapi ditolak gitu. Ya, jadi diterima dulu, setelah itu lakukan persidangan, ya, ada prosesnya, langsung ditolak. Kan begitu kalau memang ditolak. Nah, ini di awal saja sudah tidak diterima. Karena dinilai cacat formil. Bayangkan kalian, dasar-dasar hukumnya tidak jelas. Tapi dibilang timnya si Hasto ini putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dangkal. Sebetulnya yang dangkal itu kalian. Kenapa cacat formil? Kenapa sesuatu yang tidak sesuai dengan garis-garis yang ditentukan, kenapa itu kalian bawa ke persidangan? Nggak usah dibawa kalau Dan cacat. juga dianggap kabur katanya, dianggap kabur dan tidak jelas. Ya, gugatan dari si Hasto ini. Karena apa? Hasto menginginkan supaya status tersangkanya itu dinyatakan tidak sah. Dinyatakan tidak sah kalau memang mereka memiliki bukti, ya, mereka memiliki saksi, mereka bisa membuktikan bahwasanya semuanya itu sudah bisa memiliki kekuatan gitu di persidangan. Nah, ini enggak. Kasihan kan? Maunya kemarin itu nggak usah bikin pra peradilan. Kalau emang seperti itu, ya, itu pengacara-pengacara itu patungan aja, ya kan, patungan ongkosi si Hasto untuk ke luar negeri. Ini udah dengar kan apa yang dikatakan oleh Bang Opung kita, Opung Parbelak, mengkritisi dari pra peradilan Bang Hasto, seorang sekjen PDI Perjuangan kan. Ya, buat apa kan menyewa 1000 pengacara ya kan? Toh hasilnya juga di pra peradilan ditolak, toh juga kalah ya kan? Ya kalau menurut saya sih ya ditangkap aja ya, nggak usah melebar-lebarkan permasalahan yang nggak benar ya kan? Ingin mencari kemenangan padahal sudah salah. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman netizen semua yang menonton video ini? Penuhi kolom komentar ya, dan jangan lupa bantu saya untuk mensupport saya dan mensubscribe ya, dan mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita hot di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.